Selamat pagi semuanya. Sekarang Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kuartil, desil, dan persentil di halaman 46 dan 49. Nah, yang pertama di sini untuk data berkelompok, kuartil itu yaitu data yang diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Jadi data tersebut diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar dan dibagi menjadi 4 bagian. Itu disebut sebagai kuartil ya. Nah, di sini nilai kuartil itu ditentukan dengan rumus QI. I-nya di sini antara 1, 2, dan 3 ya. Jadi 1, 2, dan 3. Nilai data QI N tambah 1 per 4N itu adalah banyaknya data. Jadi itu cara mencari kuartil. Nah, kalau misalnya datanya di sini dia bukan bilangan bulat ya, rumusnya di sini adalah QI, I-nya tetap 1, 2, 3 ya, XN ditambah D. D ini adalah nilai desimal, XN tambah 1 dikurang XN. Nah, itu rumus untuk kuartil data berkelompok. Sekarang kita melangkah ke desil. Desil adalah nilai data yang membagi data menjadi 10 bagian. Jadi desil ini membagi data menjadi 10 bagian dan data tersebut sudah diurutkan ya. Nah, desil itu rumusnya adalah I per 10 kali N tambah 1. Jadi ini di sini antara 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9 ya. Jadi desil itu desil KI itu I-nya itu mulai dari 1 sampai 9. Rumusnya adalah I per 10 N tambah 1. Kemudian persentil, dia membagi data menjadi 100 bagian. Nah, data tersebut juga diurutkan ya, dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, di mana PI, I-nya itu antara 1 sampai 99 ya. Karena di sini kan membagi data 100 bagian. Makanya mulai dari 1 sampai 99. Berarti rumusnya adalah I per 100 per N tambah 1. Nah, itu rumus untuk persentil. Kemudian kita masuk di rumus kuartil, desil, dan persentil untuk data berkelompok. Kalau kuartil di sini sebenarnya untuk rumus kuartil, desil, dan persentil yang membedakan itu di sini ya. Semuanya sama ya. Rumusnya sama, yang membedakan hanya di sini. Kalau kuartil dia membagi 4 bagian, berarti di sini 1 per 4 ya, 1 per 4 N. Kalau desil dia membagi 10 bagian, berarti tergantung ini desil keberapa ya. Ini juga, ini kalau misalnya kalau kuartil pertama berarti 1 per 4, kuartil kedua berarti 2 per 4, kuartil ketiga berarti 3 per 4. I-nya itu 1, 2, 3 ya. Kemudian kalau desilnya di sini I-nya itu 1, 2, 3 sampai 9 ya. Nah, di sini I per 10. Yang membedakan di sini dia per 10 kalau desil ya. Nah, kalau persentil itu dia membagi 100 ya. I-nya membagi 100 karena persentil itu membagi data menjadi 100 bagian ya. Jadi yang membedakan cuman ini saja. Nah, semuanya itu rumusnya sama ya. L itu adalah tepi bawah, kemudian FK ya. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil atau kuartil atau desil, kemudian FP itu adalah frekuensi kelasnya, kemudian P itu panjang kelas, dan N itu ada banyaknya data. Nah, ini adalah desil keberapa atau persentil keberapa atau kuartil keberapa ya. Kemudian kita langsung masuk di contoh. Perhatikan data nilai ulangan fisika siswa kelas 12C berikut. Nah, ini datanya. Kemudian ini frekuensinya. Yang ditanyakan adalah kuartil bawah dan kuartil atas. Yang dimaksud dengan kuartil bawah berarti Q1 ya. Kuartil atas berarti Q3. Nah, kuartil kedua itu sama dengan median. Kemarin Ibu sudah jelaskan tentang cara mencari median. Jadi kuartil bawah itu Q1 ya, kuartil kedua itu adalah median, kemudian kuartil atas itu adalah Q3 ya. Kemudian desil ke-7, persentil 46. Harusnya di sini ini harusnya 48 ya. Di sini harusnya 48. Harusnya di sini 48 ya. Ini salah. Kemudian kita lanjut di jawaban. Nah, di sini tadi
mencari frekuensi kumulatif ya. Kemarin banyak yang bertanya bagaimana cara mencari frekuensi kumulatif. Jadi untuk kelas pertama frekuensi kumulatifnya tetap ya, dari F-nya frekuensinya itu tetap. Kemudian cara mencari frekuensi kumulatif kelas kedua kita jumlahkan 6 ditambah 8 ya, hasilnya adalah 14. Kemudian 14 ditambah 12 hasilnya 26, 26 tambah 10 hasilnya 36, 36 tambah 6 hasilnya 42, 42 tambah 8 hasilnya 50. Berarti jumlah datanya atau N-nya sama dengan 50. Nah, kita mencari yang pertama, yang ditanyakan pertama itu adalah kuartil bawah dan kuartil atas. Yang pertama itu adalah mencari kuartil bawah ya. Kuartil bawah itu rumusnya adalah Q1. Nah, untuk menentukan kelas Q1 di sini ya, kita cari dulu. Kalau Q1 berarti I-nya ganti menjadi 1 ya, 1/4 N. Berarti 1/4 kali N-nya tadi 50 ya, dikali 50. Berarti 50 kali 1 hasilnya 50 ya. 50 dibagi 4 hasilnya 12,5. Nah, untuk frekuensi kumulatifnya di sini kita cari. Nah, untuk kelas pertama di sini otomatis kan 12 tidak masuk ya. Nah, berarti dia masuk di kelas kedua yaitu 14, karena di sini yang masuk itu di sini kan hanya sampai 6 saja. Nah, berarti yang masuk di sini adalah 7, 8, 9 sampai 14. Nah, lewat dari 14 misalnya 15 berarti kelasnya masuk di sini ya. Itu diperhatikan. Nah, nilai datanya itu adalah 12,5. Berarti kelas Q1-nya itu di 12 di kelas kedua ya. Di kelas kedua. Nah, berarti di sini diketahui untuk L-nya tepi bawahnya, berarti kita ambil tepi bawah di sini ya. Nah, di sini kan kelasnya intervalnya itu adalah 64 sampai 67. Berarti di bawahnya 64 itu adalah 63 ya, 5 tambah 5 di belakang ya. Nah, di bawahnya 64, berarti tepi bawahnya itu adalah 63,5 ya. Jangan lupa tambah 5 di belakang. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas bawah ya. Frekuensi kumulatifnya berarti sebelum berarti 6 ya. Kemudian frekuensinya itu adalah 8. Ini yang frekuensinya. Kemudian panjang kelasnya, cara mencari panjang kelasnya kita kurangkan 67 tambah 63 kan hasilnya 4. Ini juga bisa dikurangkan. 64 dikurang 60 hasilnya sama dengan 4 ya. Nah, berarti kita substitusi masuk L-nya 63,5, 1/4 N-nya itu adalah tadi 12,5, kemudian frekuensi kumulatif sebelum kuartil pertama itu adalah 6, kemudian frekuensinya itu adalah 8 dan panjang kelasnya adalah 4. Kita kurangkan 12,5 dikurang 6 hasilnya adalah 6,5. 6,5 dikali 4 hasilnya 26. 26 dibagi 8 hasilnya 3,25. Baru jumlahkan dengan ini ya, hasilnya adalah 66,75. Berarti kelas pertama, kuartil pertama itu adalah 66,75. Sekarang kita lanjut untuk mencari kuartil atas atau ketiga. Kuartil atas di sini kita gunakan 3/4 karena di sini kan ketiga ya, berarti 3/4 N. Nah, 3/4 N kita kalikan 50 dikali 3 hasilnya 150 ya. 150 dibagi 4 hasilnya 37,5. Coba kita perhatikan di sini yang masuk di 37 itu di sini kan sampai 36 saja ya. Berarti 37 itu masuk di sini ya. Berarti kelas ketiga atau kelas kuartil ketiga itu adalah di 76 sampai 79. Berarti kelasnya itu yang ini ya. Nah, kemudian untuk mencari tepi bawahnya berarti kita kurangkan 76, di bawahnya 76 berarti 75 ya, tambah 5 di belakang berarti 75,5. Frekuensi kumulatif sebelum kuartil ketiga itu adalah 36 ya. Kemudian frekuensinya adalah 6. Kemudian panjang kelasnya sama tadi ya, sama dengan 4. Nah, berarti kita substitusi, masukkan L-nya ini ya. Kemudian 3/4 N-nya 37,5 yang ini. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kuartil ketiga berarti 36 ya. Kemudian frekuensi kelas kuartil ketiga itu adalah 6 ya, kemudian dikali dengan panjang kelas sama dengan 4. Kita kurangkan 37,5 dikurang 36 kan hasilnya 1,5 ya.
1,5 dikali 4 hasilnya 6. Nah, 6 dibagi 6 hasilnya 1. Jumlahkan, hasilnya sama dengan 75,5 tambah 1 hasilnya 76,5. Jadi kuartil bawah dan kuartil atas itu adalah 66,75 dan 6,5. Kemudian untuk mencari desil, ya, desil ke-7 berarti I-nya itu sama dengan 7 ya, karena yang ditanyakan di sini desil ke-7, berarti I-nya sama dengan 7. 7 per 10 N. N-nya tadi 50 ya. Berarti 50 dikali 7 hasilnya 350 dibagi 10 hasilnya 35. Nah, kita cari nilai data di 35. Berarti di sini ya. 35 masuk di sini. Kalau di sini kan sampai 26 saja ya. Berarti 35 masuk di kelas 72 sampai 75. Nah, ini ya sudah ditentukan di sini. Berarti kita cari L-nya. Berarti bawahnya berarti 72, di bawahnya 72 berarti 71 ya. 71 tambah 5 di belakang, 71,5. Kemudian frekuensi kumulatifnya sebelum desil ke-7 itu adalah 26. Ini ya. Kemudian frekuensinya sama dengan 10 ya. Kemudian penyekelasnya sama. Penyekelasnya sama dengan 4. Berarti kita substitusi masuk, L-nya sama dengan 71,5 ya. Kemudian 7 per 10 N-nya itu tadi 35 ini. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke-7 itu adalah 26. Kemudian frekuensi desil ke-7 itu adalah 10 dan panjang kelasnya sama dengan 4. Kurangkan 35 dikurang 26 hasilnya adalah 9 ya. 9 kali 4 hasilnya 36. 36 dibagi 10 hasilnya 3,6. Jumlahkan dengan ini. Berarti hasilnya adalah 75,1. Berarti desil ke-7 itu adalah 75,1. Kemudian kita pindah ke persentil. Persentil ke-48 berarti I-nya itu sama dengan 48 ya. I-nya sama dengan 48, berarti kita bagi dengan 100 karena persentil ya, dibagi 100 N. Kemudian di sini kita kalikan 48 dikali 50 atau bisa saja kita coret ini ya. Ini kan kalau kita bagi 1, kemudian ini 2 ya. Berarti 48 kali 1 hasilnya 48 dibagi 2 hasilnya 24 ya. Berarti kita cari data di 24 frekuensi kumulatifnya. Berarti ini belum masuk ya, berarti masuk di sini 24 masuk di sini ya. Berarti kelas persentil ke-48 itu di kelas 68 sampai 71. Berarti kita tentukan L-nya. Nah, 68 di bawahnya 68 berarti 67 ya, 5. Kemudian frekuensi kumulatifnya sebelum persentil ke-48 itu adalah 14 ya. Kemudian frekuensinya adalah 12, kemudian panjang kelasnya sama dengan 4. Substitusi masuk. Nah, di sini rumusnya sama ya. L-nya 67,5. Kemudian 48 per 100 N itu adalah 24. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum persentil 48 itu adalah 14 yang ini. Kemudian frekuensi persentil 48 itu adalah 12. Kemudian panjang kelasnya sama dengan 4. Kurangkan 24 dikurang 14 hasilnya adalah 10 ya. 10 kali 4 hasilnya sama dengan 40. 40 bagi 12 hasilnya 3,33. Dijumlahkan dengan ini hasilnya adalah 70,83. Berarti persentil ke-48 itu adalah 70,83.